Konon katanya, di balik kabut tebal Gunung Bromo, hidup sebuah suku yang lahir dari air mata, pengorbanan, dan janji yang tak pernah dilanggar hingga hari ini. Mereka bukan sekadar penjaga gunung. Mereka adalah suku Tengger. Halo bro, selamat datang kembali di Petok Legenda Nusantara. Tempat di mana legenda lama, mitos kelam, dan kisah yang nyaris terlupakan, kita hidupkan kembali lewat cerita. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng. Karena satu klik darimu adalah napas bagi kisah-kisah Nusantara yang hampir hilang di telan waktu. Di zaman ketika kabut masih berbicara dengan manusia, dan gunung dianggap sebagai singgasana para dewa, tanah Tengger belum bernama. Ia hanyalah hamparan sunyi di atas awan, dikelilingi tebing curam dan lautan pasir yang dingin menggigit tulang. Angin di sana tak pernah berteriak, hanya berbisik lirih seolah menyimpan rahasia ribuan tahun. Setiap pagi, matahari terbit pelan dari balik Gunung Bromo, menyinari tanah yang masih perawan, tanah yang belum ternoda oleh keserakahan manusia. Tempat ini bukan untuk sembarang jiwa, begitu kata para tetua di masa itu. Tanah ini hanya menerima mereka yang hatinya bersih, yang sanggup hidup berdampingan dengan alam, bukan menaklukkannya. Dan dari tanah inilah, sebuah legenda besar akan lahir, legenda tentang manusia yang berani membuat janji kepada para dewa. Jauh sebelum suku Tengger dikenal dunia, hiduplah sepasang manusia bernama Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka bukan bangsawan besar, bukan pula kesatria termasyur. Mereka hanya dua insan yang saling mencintai dengan tulus di tengah runtuhnya kerajaan Majapahit. Saat tanah Jawa dilanda kekacauan, perang saudara, dan pengkhianatan, keduanya memilih pergi, menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Anteng, kita tak akan selamat jika tetap di bawah, ucap Joko Seger suatu malam, menatap api unggun yang hampir padam. Roro Anteng mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Kalau begitu, bawa aku ke tempat paling tinggi. Aku ingin hidup dekat langit, jauh dari darah dan dusta, jawabnya lirih. Maka mereka mendaki, naik dan terus naik, hingga kaki mereka berhenti di tanah sunyi yang kini kita kenal sebagai Tengger. Namun hidup di atas gunung bukan perkara mudah. Malam begitu dingin, sepi, dan panjang. Bertahun-tahun mereka hidup berdua, bercocok tanam seadanya, meminum air dari mata air gunung, dan memohon perlindungan pada Yang Maha Kuasa. Satu hal yang terus menghantui mereka hanyalah satu, mereka tak kunjung memiliki keturunan. Setiap malam Roro Anteng memandang langit, berbisik di antara isak yang ditahan. Apakah kami tak pantas disebut keluarga? Joko Seger hanya bisa menggenggam tangannya, kuat tapi penuh luka batin. Sampai akhirnya, di suatu malam ketika Gunung Bromo bergemuruh pelan, suara gaib terdengar dari arah kawah. Bukan teriakan, melainkan panggilan. Sebuah janji ditawarkan, tapi dengan harga yang tak pernah ringan. Wahai manusia, suara itu menggema, seolah keluar dari perut bumi. Roro Anteng tersungkur, Joko Seger berlutut, tubuh mereka gemetar. Kami akan memberimu keturunan, banyak anak, penerus hidupmu. Namun satu di antaranya harus kau serahkan kembali ke kawah sebagai bukti kesetiaan. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhenti berhembus. Roro Anteng menjerit tertahan. Bagaimana mungkin seorang ibu menyerahkan anaknya, bisiknya gemetar. Joko Seger menutup mata lama, sebelum akhirnya berkata lirih, jika ini kehendak para dewa, kita harus menepati janji. Jangan biarkan keserakahan menghancurkan segalanya. Dengan hati yang teriris, mereka menyetujui perjanjian itu, tanpa tahu betapa berat harga yang kelak harus dibayar. Waktu berlalu,
dan keajaiban pun terjadi. Roro Anteng melahirkan bukan 1, bukan 2, melainkan 25 anak. Tawa memenuhi lereng gunung, mengusir sunyi yang dulu begitu pekat. Tanah Tengger pun hidup, ladang hijau, doa-doa terucap setiap pagi, dan rasa syukur tak pernah putus. Namun di balik kebahagiaan itu, janji lama tak pernah benar-benar pergi. Ia menunggu, sabar, seperti kawah yang terus menganga. Saat anak bungsu lahir, Gunung Bromo kembali bergemuruh. Roro Anteng memeluk bayinya erat-erat, air matanya jatuh tanpa suara. "Tidak, aku tak sanggup," katanya berulang kali. Dan sejak saat itulah, tragedi, mitos, dan sumpah suci suku Tengger mulai tertulis dengan darah dan air mata. Malam ketika anak bungsu itu tumbuh menjadi bocah, Gunung Bromo tak lagi diam. Ia bergemuruh pelan, seperti napas makhluk raksasa yang terbangun dari tidur panjangnya. Langit di atas Tengger memerah, bukan karena matahari, melainkan karena awan panas yang menggulung perlahan. Roro Anteng terbangun dengan dada berdebar, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Seger, aku mendengarnya lagi," bisiknya dengan suara pecah. Joko Seger bangkit, menatap ke arah kawah yang samar tertutup kabut. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Janji lama yang mereka kubur dalam-dalam kini menagih balas. Anak-anak mereka berkumpul di dalam rumah, wajah-wajah polos yang belum tahu apa arti pengorbanan. Di antara mereka, si bungsu tertidur lelap, napasnya tenang, seolah tak menyadari takdir kejam yang menantinya. Angin berdesir pelan, membawa bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati yang pernah bersumpah. Roro Anteng memeluk anak bungsunya erat, seolah dengan kekuatan pelukan itu ia bisa menghentikan waktu. "Tidak, tidak sekarang, mereka masih kecil," isaknya lirih. Joko Seger berdiri kaku, wajahnya keras menahan gejolak batin. "Anteng, dengarkan aku," katanya pelan namun berat. "Jika kita mengingkari janji, bukan hanya kita yang celaka. Semua anak kita, seluruh tanah ini." Tangis Roro Anteng pecah. "Aku ibu, Seger. Bagaimana mungkin aku menyerahkan darah dagingku sendiri?" Joko Seger menunduk, suaranya bergetar, "Dan aku ayah yang harus memilih antara satu nyawa atau kehancuran semuanya." Di luar, suara gemuruh semakin kuat. Tanah bergetar. Anak-anak terbangun, saling berpelukan ketakutan. Salah satu dari mereka bertanya dengan suara polos, "Ayah, gunungnya marah ya?" Pertanyaan itu menusuk lebih tajam dari belati manapun. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Seluruh lereng Tengger dipenuhi keheningan yang aneh, seolah alam menahan napas. Penduduk yang telah menetap mulai berkumpul, merasakan firasat buruk yang sama. "Ada yang akan terjadi," bisik seorang tetua, matanya menatap kawah tanpa berkedip. Roro Anteng keluar dari rumah, menggendong anak bungsunya. Kakinya gemetar, namun langkahnya terus maju. Anak itu terbangun, menatap wajah ibunya dengan senyum kecil yang polos. "Ibu, kita mau kemana?" tanyanya. Roro Anteng tak mampu menjawab, hanya mencium keningnya berulang kali. Joko Seger berjalan di depan, memimpin langkah menuju kawah Bromo. Setiap langkah terasa seperti menghitung detik menuju akhir dunia. Angin membawa bau belerang, tajam dan menyengat, seolah mengingatkan bahwa perjanjian dengan alam tak pernah bisa ditawar. Di bibir kawah, suara gaib kembali menggema. Janji harus ditepati. Roro Anteng berteriak, jatuh berlutut. "Ambil aku saja. Jangan anakku." Jeritannya mengguncang hati siapapun yang mendengar.
Namun kawah tetap diam, hanya asap yang terus mengepul. Anak bungsu itu menatap ibunya, seolah mengerti lebih dari yang seharusnya. Dengan suara kecil namun tenang, ia berkata, "Ibu, jangan menangis. Kalau ini untuk semua orang, aku tidak takut." Kalimat itu menghantam jiwa Roro Anteng hingga hancur. Tangannya gemetar saat menyerahkan tubuh kecil itu kepada Joko Seger. Sang ayah menutup mata, air mata jatuh tanpa suara. Dengan doa yang terputus-putus, ia mengangkat anaknya ke arah kawah. Dalam sekejap, tubuh kecil itu menghilang ditelan asap dan api. Gunung Bromo menggelegar keras, seolah berteriak puas. Sesaat setelah pengorbanan itu, angin berhenti. Langit perlahan cerah. Gemuruh reda, digantikan keheningan yang menyayat. Roro Anteng pingsan di tanah, jiwanya seakan ikut jatuh ke dalam kawah. Joko Seger berdiri kaku, matanya kosong menatap jurang api. Dari dalam kawah, terdengar suara terakhir, lembut, namun menggema ke seluruh Tengger. "Wahai saudara-saudaraku, jangan lupakan aku. Setiap tahun, berilah persembahan agar tanah ini tetap hidup." Suara itu kemudian lenyap, menyatu dengan angin gunung. Sejak hari itulah, suku Tengger percaya, jika janji ini dilupakan, gunung akan kembali menagih dengan cara yang jauh lebih kejam. Dan luka itu diwariskan bukan untuk disembuhkan, melainkan untuk diingat. Sejak hari pengorbanan itu, tanah Tengger tak pernah benar-benar sama. Udara memang kembali tenang, ladang kembali subur, dan anak-anak tumbuh dewasa. Namun di balik keseharian yang tampak damai, tersimpan satu kesadaran pahit, gunung selalu mengawasi. Joko Seger dan Roro Anteng menua lebih cepat dari usia mereka. Setiap kali kabut turun tebal, Roro Anteng terdiam lama, matanya menatap kosong ke arah kawah. "Seger, kau dengar itu?" tanyanya suatu sore. Joko Seger menghela napas panjang. "Itu hanya angin," jawabnya, meski hatinya sendiri gemetar. Karena mereka tahu, di Tengger, angin tak pernah sekadar angin. Ia bisa membawa pesan, peringatan, atau panggilan bagi mereka yang lupa akan janji lama. Dari sanalah lahir ritual Yatnya Kasada. Setiap tahun, pada waktu yang telah ditentukan oleh hitungan leluhur, masyarakat Tengger berjalan bersama menuju Kawah Bromo. Mereka membawa hasil bumi, ternak, dan sesajen, bukan sebagai bentuk ketakutan, melainkan penghormatan. Seorang tetua biasanya berdiri di depan, suaranya berat namun penuh doa. "Kami datang bukan untuk meminta lebih," katanya lantang, "kami datang untuk mengingat siapa diri kami." Anak-anak digandeng erat, para ibu membawa persembahan dengan wajah khusyuk. Tidak ada tawa berlebihan, tidak ada kata sombong. Karena di hari itu, semua orang sama di hadapan gunung. "Ingat," bisik para orang tua, "yang kita lempar ke kawah bukan harta, tapi keserakahan." Namun legenda tak hanya bicara tentang yang patuh. Ada pula kisah tentang mereka yang melanggar. Konon, pernah ada seorang pemuda Tengger yang menolak ikut Kasada. Ia merasa ritual itu kuno, tak masuk akal. "Gunung hanyalah gunung," katanya angkuh. "Api dan batu, tak lebih." Malam itu, hujan abu turun tiba-tiba. Keesokan harinya, pemuda itu menghilang. Jejaknya berakhir di tepi lautan pasir, mengarah lurus ke kawah. Orang-orang hanya bisa berbisik. "Ia dipanggil," kata seorang nenek dengan suara gemetar. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani meremehkan sumpah gunung. Bagi suku Tengger, melupakan janji sama dengan mengundang bencana. Pantangan-pantangan pun dijaga ketat.
tak boleh berkata kasar di sekitar gunung, tak boleh merusak alam, dan yang paling penting, tak boleh serakah. Alam adalah saudara, bukan budak. Seorang ayah pernah menegur anaknya yang memetik bunga Edelweiss sembarangan. "Kau kira bunga ini tak bernyawa?" katanya tegas. "Ia tumbuh dari tanah yang pernah menelan saudara kita." Anak itu menunduk, tangannya gemetar. Di Tengger, mendidik bukan dengan hukuman, tapi dengan ingatan. Ingatan bahwa setiap pelanggaran kecil bisa membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Di malam-malam tertentu, terutama menjelang kasada, banyak yang mengaku mendengar suara anak kecil dari arah kawah. Bukan tangisan, melainkan nyanyian pelan, seperti meninabobokan gunung agar tetap tidur. Para tetua tak pernah menyangkal, juga tak membenarkan. "Tak semua yang gaib harus dijelaskan," kata mereka. "Ada yang cukup dihormati." Roro Anteng, sebelum wafat, pernah berpesan pada keturunannya, "Jika suatu hari kalian lupa siapa diri kalian, naiklah ke gunung, dengarkan diamnya." Pesan itu diwariskan dari generasi ke generasi. Karena bagi suku Tengger, identitas bukan tertulis di buku sejarah, tapi terpatri di kabut, batu, dan kawah yang tak pernah tidur. Waktu terus berjalan, dunia di bawah gunung berubah cepat. Jalan aspal menembus lereng, kamera dan wisatawan datang silih berganti, dan nama Bromo menggema sampai ke negeri jauh. Namun di balik semua itu, suku Tengger tetap berdiri dengan cara mereka sendiri, tenang, pelan, dan penuh hormat. Seorang pemuda Tengger pernah berkata pada pendatang, "Kalian melihat gunung sebagai pemandangan. Kami melihatnya sebagai keluarga." Kalimat itu sederhana, tapi mengandung sejarah panjang tentang janji, luka, dan kesetiaan. Di saat banyak tradisi hilang di telan zaman, Tengger memilih mengingat. Bukan karena takut, tapi karena mereka tahu, melupakan asal-usul sama saja dengan kehilangan arah pulang. Ritual kasada masih dilakukan, bukan sebagai tontonan, melainkan doa yang berjalan. Di tengah cahaya obor dan dinginnya menusuk, orang-orang berdiri dalam diam. Tak ada teriakan, tak ada tuntutan berlebihan pada alam. Seorang tetua menutup doa dengan suara bergetar, "Kami tak meminta gunung memberi lebih. Kami hanya memohon agar kami tak lupa diri." Kata-kata itu mengalir seperti angin, masuk ke dada siapapun yang mendengarnya. Di momen itu, batas antara legenda dan kenyataan menjadi kabur. Karena bagi mereka, kisah Roro Anteng dan Joko Seger bukan cerita masa lalu, ia adalah napas yang masih dihirup setiap hari. Anak bungsu yang dikorbankan tak pernah disebut sebagai korban semata. Ia dipanggil penjaga, pengingat, dan anak gunung. Konon, selama suku Tengger menjaga janji, tanah mereka akan tetap subur, bencana akan menjauh, dan gunung akan tidur dengan tenang. Namun jika keserakahan mulai tumbuh, alam akan memberi tanda. "Gunung tidak menghukum," kata seorang ibu Tengger pada anaknya, "gunung hanya mengingatkan." Kalimat itu terdengar lembut, tapi mengandung peringatan yang dalam. Karena alam, seperti janji, tak pernah lupa. Legenda ini bukan tentang api dan kawah semata. Ia tentang pilihan manusia saat dihadapkan pada kehilangan. Tentang bagaimana sebuah pengorbanan melahirkan tanggung jawab lintas generasi. Roro Anteng dan Joko Seger mungkin telah lama tiada, tapi air mata dan doa mereka masih tertinggal di setiap hembusan angin Bromo. Saat kabut turun dan suara dunia meredup, seolah ada bisikan yang berkata, "Jagalah apa yang telah dipercayakan padamu." Dan disitulah kekuatan legenda bekerja, bukan menakut-nakuti, tapi menuntun manusia agar tetap rendah hati. Kini, saat kita berdiri sebagai pendengar cerita ini,
Mungkin kita bukan bagian dari suku Tengger, tapi pesan legenda ini tetap sampai ke hati kita. Tentang janji yang harus ditepati. Tentang alam yang bukan untuk ditaklukkan, melainkan dihormati. Dan tentang pengorbanan yang tak pernah benar-benar sia-sia. Di atas lautan pasir dan kawah yang tak pernah tidur, suku Tengger terus hidup, bukan melawan zaman, tapi berjalan berdampingan dengannya. Karena selama gunung berdiri, selama janji dijaga, anak gunung itu tak pernah benar-benar pergi. Legenda suku Tengger bukan sekadar kisah tentang gunung, kawah, dan pengorbanan. Ia adalah cerita tentang manusia yang berani berjanji dan memilih setia meski harus menahan luka seumur hidup. Di atas lautan pasir yang dingin, di bawah langit yang sering diselimuti kabut, suku Tengger mengajarkan kita satu hal penting. Bahwa alam tidak pernah meminta untuk ditakuti. Ia hanya ingin dihormati. Pengorbanan anak gunung itu bukan untuk disembah, melainkan untuk diingat. Agar manusia tak lupa batas, tak lupa asal, dan tak lupa bahwa keserakahan selalu datang membawa harga. Jika hari ini kita masih bisa melihat Gunung Bromo berdiri megah, ladang hijau tumbuh subur, dan ritual kasada terus hidup, itu karena sebuah janji lama masih dijaga dengan hati yang tulus. Semoga kisah ini bukan hanya berhenti sebagai cerita, tapi menjadi pengingat bahwa setiap janji, sekecil apapun, selalu ada konsekuensinya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini, agar legenda Nusantara terus hidup dan tak hilang di telan zaman. Sampai jumpa di kisah berikutnya, karena masih banyak cerita lama yang menunggu untuk dibangunkan kembali.